Karang Taruna Cibubur. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang terakhir dari BPD Desa Cibubur yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nur Khojib. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salam wa barakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cibubur yang akan kami diwakilkan oleh Sekretaris Desa Bapak Sutarno. Yang saya hormati Ketua LPM serta jajaran anggotanya, BPD, Bumdes dan segala strukturnya. Tidak lupa Ketua Karang Taruna yang mulai bulan ini sudah ramai, sudah mungkin membumi yang saya banggakan, dan sekarang kawan-kawan Karang Taruna Desa Cibubur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Balai Desa Cibubur sesuai dengan undangan yang sudah Bapak terima. Sebelumnya saya mohon maaf, undangan jam 9 saya hadir jam 10 karena ada kewajiban juga harus belajar mengajar di kelompok. Jadi saya bangun jam 10 nanti. Dengan sudah ada di sini, kami selaku orang yang dituakan dan saya ada sebagai salah satu perwakilan anggota BPD hadir tidak tepat waktu. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga ada tugas untuk belajar bersama anak pesantren. Jadi saya mohon maaf karena terlambat undangan jam 9, saya harus hadir jam 10 lebih. Alhamdulillah pada tahun ini di penghujung tahun 2020 nama Karang Taruna di Desa Cibubur sedang ramai. Sebelumnya mohon maaf kayaknya mati suri ya, layang mutu wala yahya, orang mati, istilah tadi mati suri. Tapi alhamdulillah ini gerakan dari para pemuda panjenengan semua. Tadi sudah panjang lebar disampaikan sambutan dari perwakilan LPM, sambutan dari manajer Bumdes kita. Oh ya, sebelumnya kita doakan mudah-mudahan Bapak kita, pimpinan kita, Bapak Kepala Desa yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Nikah di Fatihah spesialis. Beridoillah ta'ala bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, dalam dua ini kasih saya teringat sebuah makalah kalau salah dikoreksi para guru di sini. Al-haqqu bila nidhomi yahlibul batin bin nidhomi, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka mungkin dari hal demikian Bapak Wasis dengan teman-teman kawan-kawan Karang Taruna, supaya Karang Taruna ini dihidupkan kembali sebagai wadah anak muda untuk bisa mencurahkan segala kemampuannya. Tadi disampaikan demi kebaikan dan kemajuan Desa Cibubur. Maka dengan adanya satu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang merupakan wadah pemuda,
khususnya pemuda yang ada di Desa Cilebur ini, agar ide-ide yang bagus dari para pemuda sekalian, gagasan-gagasan yang baik untuk kemajuan bisa dijadikan satu wadah, bisa dijadikan satu tempat yang disebut dengan Karang Taruna. Maka saya selaku orang yang katanya dituakan merasa berterima kasih dan bangga kepada para pemuda Cilebur, pada khususnya yang giat semangat tanpa pamrih. Ya tidak? Ini kan tanpa pamrih. Yang menggerakkan panjenengan ini hati panjenengan, bukan ada kepentingan apa-apa. Saya yakin seyakin-yakinnya panjenengan tidak punya kepentingan apa-apa. Ya tidak? Semua yang hadir di sini panjenengan tidak punya kepentingan apa-apa, melainkan kepentingan satu, untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Desa Cilebur. Maka saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Karang Taruna tahun ini yang mulai sedang aktif kembali. Mudah-mudahan semua kegiatan, dan kami mohon kepada pemerintah desa untuk menopang semua kegiatan yang ada di satu organisasi ini, baik yang bersifat spiritual ataupun material, dukungan, doa dan sebagainya. Mohon kepada pemerintah desa dan KPK untuk bisa membantu meramaikan, mensukseskan Karang Taruna. Mungkin itu saja. Panjenengan nanti ada pembahasan yang lebih lanjut mungkin yang akan disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Bapak Wasis Widiawan SPD. Kami hanya berharap mudah-mudahan Karang Taruna di Desa Cilebur bukan sekedar nama, bukan sekedar ada strukturalnya saja, tapi bagaimana Karang Taruna Desa Cilebur berkembang. Perwakilan dari PKC. Terima kasih. Untuk selanjutnya nomor koordinasi yang akan dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Desa Cilebur Bapak Wasis Widiawan. Nanti beliau akan menyampaikan apa itu Karang Taruna, bagaimana tujuan dan fungsi Karang Taruna yang ada di Desa Cilebur. Nanti beliau akan menjelaskan. Kemudian nanti juga ada mungkin nanti akan diminta kesanggupan dari rekan-rekan yang ada di sini untuk aktif masuk dan aktif di Karang Taruna. Untuk menyingkat waktu, untuk pembahasan rapat koordinasi Karang Taruna Desa Cilebur, kepada rekan Wasis Widiawan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang diwakilkan oleh Pak Sekdes, yang kami hormati pula Ketua BPD, kemudian yang kami hormati Ketua LPM yang diwakili, kemudian yang kami hormati manajer BUMDes, dan yang kami hormati pula Ketua Kapoktan Desa Cilebur, dan yang kami banggakan pula teman-teman perwakilan Dukuh yang ada di Desa Cilebur. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dan di pagi yang mendung kita masih bisa hadir di sini memenuhi undangan kami selaku pengurus Karang Taruna Desa Cilebur. Sebelumnya perlu kami sampaikan, kami dari pengurus Karang Taruna Desa Cilebur kemarin membuat undangan kurang lebih 100 yang semuanya kita tujukan kepada rekan-rekan pemuda yang ada di wilayah Desa Cilebur.
dan mungkin ada yang langsung menerima, dan mungkin juga ada yang belum sampai hari ini ada yang belum menerima, mungkin karena beberapa hal. Tapi insya Allah kami kemarin sudah betul-betul mencetak, kemudian menyebarkan undangan kurang lebih 100 kita undang pada pemuda-pemuda yang ada di perwakilan masing-masing kedudukan atau RT. Langsung saja kami sampaikan bahwasanya kami dari pengurus Karang Taruna tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Sekdes, kemudian dari LPM, BPD, kemudian dari manajer Bundes, bahwasanya Karang Taruna itu merupakan suatu organisasi kelembagaan resmi yang ada di desa. Dan menurut Permen nomor 25 tahun 2019, salah satu kelembagaan yang resmi yang ada di desa, salah satunya adalah Karang Taruna. Di samping ada kelembagaan-kelembagaan yang lainnya, yang mana fungsi utama dari para Karang Taruna adalah sebagai wadah yang menjembatani tentang kaitannya pemikiran-pemikiran khususnya yang ada di kaula muda. Dan terus terang kami juga selama ini selaku Karang Taruna tadi sampaikan oleh Pak Sekdes maupun BPD, boleh dikatakan mati suri, ya mati suri tadi ya boleh dikatakan ya mati dan hidup lah, seperti itu. Dan saya sendiri merasa tadi sampaikan oleh Mas Paik, sebetulnya sudah tidak muda lagi, sebetulnya saya sudah tua, sudah tua ya, apalagi sama Mas Isa mungkin sudah mengetahui saya sudah nggak pantas lagi disebut muda lagi, mungkin seperti itu, karena mungkin saya menjabat ketua Karang Taruna itu masa periodenya Pak Bambang, kemudian Om saya sendiri Pak Suwargi, kemudian Pak Sukirno, kemudian sekarang Pak Tohini. Jabatan saya itu berapa tahun saya juga kurang paham. Iya, seperti itu. Ini yang tentunya bagi saya sendiri itu ya suatu keanehan. Keanehan saya kadang-kadang berpikir dalam diri saya sendiri, apakah di Ciliwung tidak ada orang lagi atau seperti apa, sehingga mohon maaf bukan saya sombong, yang dimunculkan wasis lagi mungkin seperti itu. Padahal saya pikir dari dulu itu ada semacam resapel. Dan boleh dikatakan mungkin saya orang yang paling kritis sama Bundes. BLT saya berani tegur, sama Mas Dur pemilik proyek Ciliwung saya tegur, kemudian desa pun saya tegur. Dan orang yang pertama demo di balai desa pemerintahan Pak Tohini saya sendiri, ya kalau saya sendiri dengan warga masyarakat RT 2, RT 3 saya sponsori, tanami wit gedang, itu seperti itu. Tapi saya nggak pernah mengekspos ke media sosial, enggak, karena percuma, itu bagian suatu aib buat kita. Tapi saya langsung kemarin masalah BLT beras seperti ini, saya tanya langsung ke manajernya, bisa beras Bandung kok dibagi-bagikan, saya tanya. Kemudian dari pihak itu mengklarifikasi kepada kita. Kemudian sama Mas Dul yang biasa saya bolak-balik saya kritik, Mas Dul kupingnya udah panas dari dulu. Itu bangunan itu ambrol. Saya tanya sama Mas Dul, Mas Dulnya memberikan mengklarifikasi pada saya. Kemudian kaitan-kaitan dengan kegiatan desa, saya pun berani. Bahkan kemarin hari Kamis saya ketemu dengan Pak Sekdes. Pak Sekdes, rencananya saya minggu-minggu ini dengan warga RT 2 dan RT 3 mau demo apa Mas? Demo jalan rusak baik, saya demo. Tapi saya cerita dulu. Kemudian Pak Sekdes menjelaskan, jadi tidak saya unggah, tidak saya upload, karena menurut saya itu bukan solusi. Tapi kita harus mencari jalannya itu seperti apa kendalanya itu apa. Saya tanyakan kemarin dengan Pak Sekdes, saya datang dengan Pak Sekdes. Pak Sekdes, saya mau demo, jalannya rusak baik. Saya berani seperti itu. Cuma selama ini yang saya sampaikan di sini individu. Padahal saya lupa, saya itu adalah ketua Karang Taruna. Saking suwenya itu seperti itu. Akhirnya saya lupa. Lupanya apa? Saya itu punya teman-teman di sini. Saya punya teman-teman yang di sini, kemudian saya melihat bahwa teman-teman juga punya pemikiran yang baik kaitannya dengan pembangunan desa. Saya sering melihat kemarin, mohon maaf saya berdiri saja biar kelihatan. Ya seperti ini. Kemarin kaitannya salah satu yang kemarin di Ancek itu masalah air bersih.
dengan ramai. Terus terang saya kemudian manajer BUMDes kemudian dengan Pak Syarif langsung ke pihak perhutani kaitannya dengan air bersih. Perhutani kita datangi ke sana, ya. Artinya Pak, kita juga peduli. Cuma tadi satu kelemahannya dari Ketua Karang Taruna tidak melibatkan rekan-rekan semuanya. Sehingga tadi apa? Ya kan, kerja Karang Taruna boleh dikatakan tadi kurang begitu maksimal. Harapan kami atau saya selaku Ketua Karang Taruna juga ini saya minta ke desa juga nanti kalau bisa diresapel, karena kan Karang Taruna itu usianya dari mulai 17 ya, 13 sampai dengan 45 tahun. Saya sebentar lagi mendekati usia 45 tahun, jadi wajib diganti nanti. Ya sudah 45 tahun betul seperti itu. Dan harapan saya dengan nanti munculnya ketua baru itu nanti akan muncul ide-ide, pemikiran-pemikiran yang kritis. Dalam artian kritis itu apa? Wajib betul. Saya sering bilang sama Pak Tarno ada cerita, Mas ini ada yang buat seperti ini, nggak apa-apa, bagus itu. Artinya Pak, kalau punya pemuda tidak seperti itu, berarti tidak ada yang mengingatkan. Mas dulu sama, itu karena gandul langsung nggak seperti itu, bagus. Artinya Pak, sebagai pengontrol, kan? Cuman tidak tercover, tidak terwadah, sehingga Pak yang muncul itu nanti personal yang muncul. Mohon maaf, pada kalanya di sini perangkat desa itu menjadi bulan-bulanan dibui oleh kita semuanya. Individunya bukan daripada perangkat desanya. Padahal yang kita harapkan kaitannya dengan pembangunan desa, semua pun boleh berpikir kritis, bahkan sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Kenapa? Karena pengalaman saya kemarin waktu jadi mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa Mas Baik. Itu saya pernah juga ikut badan eksekutif mahasiswa, kalau nggak salah tahun 98 saya ikut mahasiswa yang paling utama demo saya dulu waktu itu menurunkan Soeharto. Yang sekarang saya juga merasakan juga menurunkan Soeharto. Karena saya tidak mendapatkan posisi apa-apa, cuma ramai-ramai ikut-ikut ke MPR ke sana. Karena pada waktu kita nggak tahu tujuannya apa. Ramai-ramai ke sana, difasilitasi mobil sampai begitu banyak. Kita ramai-ramai ke gedung MPR DPR sana, ramai satu tujuannya menurunkan Soeharto. Tapi di balik itu mahasiswa termasuk saya badan eksekutif mahasiswa nggak tahu apa itu yang diturunkan. Seperti itu. Jadi kami harapkan juga di sini karena kami yakin di Ciliwur itu S1-nya sudah mulai banyak, pendidikannya sudah mulai meningkat. Kami perlu mengcover, kami perlu mewadahi pemikiran-pemikiran rekan-rekan yang ada di sini, terutama sebagai tadi pendamping, mitra, kemudian pengawas, pengontrol dalam setiap kegiatan desa. Dan desa pun harus mau tidak mau menerima kita. Gak bisa tidak. Kita sekarang selaku Karang Taruna wajib mengingatkan mereka, tapi dengan koridor-koridor yang sesuai dengan aturan yang ada. Itu harapan kami seperti itu. Jadi kami sekali lagi selaku Ketua Karang Taruna mengumpulkan teman-teman semuanya yang ada di sini, terutama ingin mengajak teman-teman yang mempunyai pola pikir ke depan kaitannya dengan kemajuan desa Ciliwur. Ayo kita bergabung dengan wadah Karang Taruna. Di sini kita nanti akan berbagi pengalaman, berbagi pemikiran bagaimana ke depan Ciliwur itu supaya maju. Ciliwur itu menjadi desa yang paling di antara desa-desa yang lain. Kita punya potensi, ya, potensi alam yang cukup mendukung. Mohon maaf juga, harusnya saya tidak disampaikan, saya juga dipercaya selaku Ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Ciliwur, jabatannya terlalu banyak, yang mana mempunyai kawasan hutan 336 hektar, yang mana itu merupakan potensi desa Ciliwur, karena tidak semua desa mempunyai kawasan hutan. Harapan kami dengan potensi alam yang begitu berlimpah, ayo kita kembangkan, ayo kita istilahnya gali, ya, termasuk di sini juga punya aset-aset, ada lapangan futsal, kemudian yang terbaru ada taman bermain Kedesti. Ayo kita kelola bersama-sama. Tadi BUMDes sudah membuka lebar-lebar bersama dengan kita. Nah, kesempatan ini lah yang harus kita ambil, terutama demi kemajuan dan pembangunan yang ada di desa Ciliwur. Sekali lagi, mungkin teman-teman juga masih bingung apa itu Karang Taruna.
Saya sendiri juga bingung bertahun-tahun jadi ketua Karang Taruna. Karena selama ini saya hanya dimandati kalau ada kegiatan dikasih surat, nanti kumpulan saya berangkat. Yang intinya keberangkatan saya juga nggak tahu tujuannya apa. Yang penting makan. Cuma dalam hati saya cuma satu, apa itu? Saya ingin membesarkan desa Cilibur. Saya ikuti pelatihan di Islamic Center dulu pernah, juga kemudian pelatihan-pelatihan yang lain. Cuma setelah itu, mohon maaf kepada pihak desa kurang mengakomodir tentang kegiatan kami. Terus terang, ya kita selama ini tidak bisa bergerak karena apa? Satu, kedaluarsaannya nggak punya modal. Mohon maaf, umpamanya teman-teman sekarang kita undang ke sini, ya kan? Kalau umpamanya tidak disuguhi minuman seperti ini, besar kecilnya kita harus siap dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya. Jadi Karang Taruna undang-undang aus roti apa itu nanti jadi masalah buat kita. Sehingga Pak kita melobi ke desa, menyampaikan kepada Bumdes, ini Karang Taruna itu lembaga legal, lembaga resmi. Oleh sebab itu Pak, fasilitasilah kami. Sehingga Pak setelah kami ngomong seperti itu, semuanya fasilitasnya baru diberikan. Memang desa mau harus seperti itu kan ya. Semua harus seperti itu kan. Tapi tadi dengan cara-cara yang baik seperti itu. Jadi kami ingatkan kembali lagi bahwasanya saya juga menyampaikan langsung kepada teman-teman semuanya, harapan saya selaku ketua Karang Taruna, kalau bisa nanti setelah kepengurusan diperbaharui, tolong muncul kembalilah generasi-generasi muda yang menggantikan posisi kami yang selama ini boleh dikatakan mati suri ya. Karena tadi sesuai dengan aturan yang ada, Karang Taruna adalah suatu kelembagaan yang memang ada ketentuan batasan usia yang ada. Kami di sini sekali lagi mengundang kepada teman-teman semuanya, ingin mengajak teman-teman semuanya di sini untuk bergabung di Karang Taruna. Kalau yang bertanya lagi, Karang Taruna apa? Ayo kita belajar bersama-sama. Karang Taruna itu apa? Kalau saya tanya sama teman-teman semuanya, selama ini jadi ketua Karang Taruna juga nggak bisa. Ayo kita belajar bersama-sama supaya bisa seperti itu. Jadi kami undang nanti, kami undang teman-teman di sini. Kami akan menyuguhkan surat pernyataan kesanggupan dari teman-teman semuanya kaitannya dengan kesanggupan menjadi pertama pengurus Karang Taruna Desa Cilibur yang mewakili unit-unit yang ada di perdukuhan teman-teman semuanya, sehingga kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di perdukuhan nanti bisa terakomodir oleh Karang Taruna Desa Cilibur. Itu harapan kami seperti itu. Termasuk juga pemikiran-pemikiran teman-teman yang selama ini yang kaitannya dengan pembangunan kegiatan desa itu nanti bisa diakomodir lebih lanjut di dalam wadah Karang Taruna. Desa sudah membuka lebar-lebar tentang kegiatan Karang Taruna. Ayo kesempatan ini kita kembangkan oleh kita bersama-sama seperti itu. Sementara itu saja dari saya selaku pengurus ketua Karang Taruna. Nanti ada acara kegiatan lain-lain bisa kita bahas bersama-sama. Sekali lagi kami pun sifatnya tidak memaksa, ya, tapi kami yakin teman-teman yang lagi di sini sudah mempunyai itikat baik. Satu, membangun desa. Sehingga kalau kami sodorkan surat pernyataan kesanggupan ini, insya Allah teman-teman akan mengisi biodata yang ada di sini. Itu seperti itu. Dan kembali lagi, biodata di sini sifatnya tidak mengikat. Dalam artian bebas siapapun masuk ke dalam kepengurusan Karang Taruna. Itu seperti itu. Itu saja dari kami, dari saya selaku ketua Karang Taruna Desa Cilibur. Nanti dalam kesempatan lain-lain kami harapkan proaktif daripada teman-teman. Silakan mumpung di kesempatan di ruangan ini sampaikan ide gagasan yang selama ini teman-teman punyai. Itu saja sementara dari kami. Kami hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sudah disampaikan tadi oleh dua Karang Taruna bahwasanya nanti kawan-kawan akan dibagikan lembaran surat kesanggupan menjadi pengurus Karang Taruna. Untuk acara lain akan dipandu oleh saudara Patron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Rasulullah Mabadah untuk yang kedua kalinya di momen sesi lain-lain ini
monggo dari kawan-kawan yang akan masuk di struktur kepengurusan Karang Taruna Desa Cilibur ini, itu ada beberapa form yang sudah kita siapkan. Monggo silakan diisi, barangkali nanti minat masuk ke dalam kami. Toh harapan kami kawan-kawan yang sudah dipandang ini, yang sudah diundang ini, diharapkan agar bisa turut serta aktif di Karang Taruna Desa Cilibur ini. Nah, selanjutnya di sesi lain-lain ini, monggo kawan-kawan barangkali ada yang mau disampaikan, baik ide atau gagasan terkait dengan Karang Taruna ini. Monggo silakan. Silakan. Iya, silakan. Berdiri ini Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Karang Taruna yang baru ikut masih hafal tadi? Karang Taruna? Cilibur? Oke. Saya Eli Nurhojim, chapter dari Beran, dapat undangan langsung dari beliau Pak Wasis selaku Ketua Karang Taruna Abadi Cilibur ya. Mungkin di sini saya menyampaikan beberapa hal di sesi lain ini. Yang pertama dari Karang Taruna Cilibur ini, dari saya pribadi itu memungkinkan sekali di momentum yang sangat bagus ini kita bisa kumpul dari seluruh perkumpulan, bisa aklamasi atau satu suara bareng bahwa Karang Taruna Cilibur ini kalau semua mau dibangkitkan kembali, perlukah diadakan reshuffle atau restrukturisasi? Mengingat bahwa beliau Pak Wasis di sini sudah mendapatkan mandat beberapa jabatan penting di lembaga desa Cilibur, yang tadi beliau sampaikan salah satunya adalah ketua LMDH. Nah, memungkinkan tidakkah ketika kita bersama di sini bareng-bareng mereshuffle strukturisasi yaitu Karang Taruna Cilibur? Itu yang pertama. Itu pun kalau Pak Wasisnya ikhlas. Siap. Yang kedua, kita yang hadir di sini jangan iya-iya aja. Kita harus tahu pemuda itu sebagai apa manfaat dan fungsionalnya di desa, ya kan? Kita jangan mau jadi sekelompok pemuda di Cilibur yang bisa dikendalikan oleh satu orang atau personal, di mana memuat politik-politik identitas maupun politik praktis. Contohnya, beliau misal Pak Wasis sudah memegang mandat Ketua Karang Taruna, otomatis beliau sadar beliau punya masa yaitu kita sebagai anggota Karang Taruna. Nah, ketika mendekati pemilihan politik dan lain sebagainya, ini dimanfaatkan momentumnya. Kita tidak boleh ikut seperti itu dan tidak mau. Harus kritis dan positif dalam pandangan ke depan memajukan desa Cilibur. Out of box, kita harus keluar dari hal-hal demikian, dimanfaatkan oleh personal-personal yang tidak bertanggung jawab. Paham tidak? Nah, kita maju bersama untuk menjadi checks and balances desa Cilibur dalam hal apapun demi kebaikan dan pembangunan desa Cilibur. Contohnya pembangunan, masalah anggaran dan lain sebagainya. Kita sebagai Karang Taruna harus menuntut transparansi dari pihak desa sedetil-detilnya, dan kita pun harus dan wajib tahu kemana dana tersebut diaplikasikan, begitu. Dan dari pihak desa pun ya betul kata Pak Wasis, harus bersedia dan mau dikontrol oleh Karang Taruna seperti itu. Di sini juga dari manajer Bumdes sudah menyebutkan tadi menyinggung masalah Permensos nomor 77 tahun 2010. Mungkin dari LPM jauh lebih paham masalah ini. Mungkin di sini yang lebih ditonjolkan tadi masalah ekonomi kreatif dan ekonomi produktif. Mungkin yang poin pertamanya yaitu kita sebagai Karang Taruna wajib hukumnya mencegah terjadinya perselisihan, kemudian masalah kesejahteraan sosial di lingkungan desa Cilibur. Jadi kami mau nanti setelah terbentuknya Karang Taruna ini dan bisa berjalan secara produktif ke depan, kita wajib bersama-sama dengan pemerintah desa Cilibur itu bisa mengawal, menjadi check and balances, yaitu pemerintah desa Cilibur apapun bentuknya harus kritis
dan tidak boleh ikut-ikutan yang di depan. Apapun dalam kegiatan pembangunan dan lain sebagainya ada wadahnya. Mari kita aspirasikan ke desa. Kalau kemarin kita membentuk aliansi itu non formal, nah sekarang kita sudah terbentuk di Karang Taruna, mungkin bisa dari segi kepengurusan bisa mengakomodir segala aspirasi dan kegiatan kami seperti itu. Mungkin dari poin yang pertama, kalau dari Risabel di sini memungkinkan, silakan ada sesi lain yang ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan Heli Nurhoji. Ada beberapa poin yang kita tampung tadi berkaitan dengan reshuffle, apakah nanti tersedia atau tidak, mengingat umur yang sudah termaktub di ADRT di Karang Taruna itu kawan-kawan. Dan kemudian peran pemuda yang diharapkan oleh kawan ini supaya tetap netral, tidak terkontaminasi dari pihak manapun begitu kawan-kawan. Terus ekonomi kreatif semoga bisa terbangun terjadi secara harmonis dalam rangka membangun kemajuan desa Cilipur. Ini mau langsung dibahas saja atau nambah beberapa yang lain lagi? Monggo kawan-kawan, barangkali ada yang mau menyampaikan ide, gagasan atau pertanyaan, silakan. Kita beri waktu. Mohon di semuanya aktif ya. Monggo, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rosadi dari Bukit Lenteng RT6. Di sini mungkin saya sedikit menanyakan aja tentang kegiatan dari Karang Taruna itu sendiri. Ibaratnya ini kan Karang Taruna sudah menyusuri itu, terus belum ada kegiatan untuk kedepannya. Jadi mungkin diterangkan, maksudnya kegiatan Karang Taruna yang dulu, terus mungkin nanti ada kendala yang dulu dialami, mungkin ada penjabarannya kayak gitu, biar teman-teman pada tahu apa sih kegiatan Karang Taruna dan tujuan Karang Taruna itu apa. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Rosadi. Segala tentang mohon untuk penjelasan berkaitan dengan realisasi atau apa saja yang sudah pernah dilakukan Karang Taruna sebelumnya, mungkin bisa dijadikan acuan begitu kawannya. Terus ya itu mungkin untuk yang lain silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya ini Pak Muhammad mau Karang Taruna Kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja terkait dengan kegiatan rapat pada hari ini berkaitan dengan kegiatan Karang Taruna, mungkin untuk saya sendiri walaupun tadi disampaikan sebagai, boleh dikatakan sebagai anggota kecamatan, tapi ini terus terang saja saya pun mungkin hampir sama dengan teman-teman terkait dengan Karang Taruna, itu belum banyak paham terkait dengan kegiatan. Akan tetapi dengan adanya rapat yang dilaksanakan pada siang hari ini, mudah-mudahan ini nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua sebagai wahana untuk belajar kita agar kita semua itu bisa memahami terkait dengan kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang ada di khususnya di wilayah Desa Cilipur. Kemudian terkait dengan yang tadi usulan dari beberapa teman-teman dari Mas Eli dan dari Mas Imron, ini terkait dengan reshuffle pengurus. Ini kalau secara agenda kegiatan khususnya di tingkat kecamatan, ini adalah merupakan bagian daripada program kecamatan, diantaranya adalah mereshuffle kepengurusan yang ada di desa di wilayah Kecamatan Pabianan. Artinya yang dimaksud reshuffle ini adalah kita mengaktifkan kembali, kalau kedua dan kepengurusan ini sudah aktif, ya berarti nanti kita teruskan. Kalau misalkan nanti perlu ada perubahan dari struktural ataupun dari keanggotaan yang lain, ini
bisa kita sepakati bersama, karena ini merupakan program dari Karang Taruna Kecamatan Pabianan. Nah, kemudian yang kedua atau yang berikutnya ini terkait dengan Karang Taruna yang tadi disampaikan sedikit banyak oleh teman-teman, baik dari ketua ataupun dari BPD ataupun dari Bumdes atau dari perwakilan desa, bahwa untuk Karang Taruna itu adalah organisasi yang mungkin lebih mendominasi kepada kegiatan sosial. Ya, artinya bahwa kita sebagai pemuda khususnya yang ada di Desa Cilibur ini supaya bisa tergerak khususnya di bidang, dalam ini adalah bidang sosial. Tadi disampaikan diantaranya kita menjadi check and balance ataupun penyeimbang ataupun menjadi seorang yang mungkin menilai ataupun mengawal program-program yang ada di desa. Akan tetapi hal itu pun juga jangan sebagai kewajiban khusus ataupun tugas utama dari kita, tetapi tugas utama kita bukan hanya itu kita pikirkan. Di antaranya itu sebagai untuk pengawalan penting. Yang kedua adalah kita harus mempunyai pola pemuda itu harus punya pola yang dinamakan dengan pola produktif. Ya, kalau kita hanya sebatas mengawal anggaran itu memang anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang sub-subnya itu sudah jelas. Dan itu kalau kita hanya terpacu pada itu, otomatis kita hanya sebagai organisasi yang polanya pola masih konsumtif, hanya mengambil dari anggaran-anggaran yang sudah ada. Tetapi ke depan untuk Karang Taruna Cilibur, bagaimana caranya agar kita organisasi Karang Taruna itu bisa tetap mendapat suplai dana dari luar, apalagi di Desa Cilibur itu potensinya tadi disampaikan oleh Pak Ketua atau Pak Wasis, itu potensi sangat banyak sekali, ada wisata, kemudian di sektor yang lain. Ini kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Gapoktan di pertanian juga banyak sekali. Ini juga perlu menjadi harapan dari Karang Taruna agar bagaimana kita semua itu bisa menciptakan, dalam hal ini adalah pola produktif, supaya organisasi-organisasi Karang Taruna baik di tingkat perdukuhan ataupun di tingkat desa yang nanti akan kita bahas untuk kepengurusannya itu seperti apa, ini nanti bisa menjadi organisasi yang produktif, yang nanti ketika kita mengadakan kegiatan ini, nanti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu bisa dibiayai oleh kita sendiri. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih detail mengarah bahwa Karang Taruna ini bukan sifatnya untuk pengawasan saja ataupun mengawal anggaran-anggaran yang sudah ada, tapi kita juga perlu mengingat bahwa kita butuh karya, begitu kawan-kawan. Ya, jadi perlu kita memberikan solusi apapun yang harus kita lihat terhadap Desa Cilibur ini. 3 dulu ya Pak ya. 3 dulu. Yang pertama tadi saya sampaikan dari kawan kita itu Fauzi berkaitan dengan reshuffle, apakah perlu atau bagaimana, dan kemudian peran pemuda supaya tidak terkontaminasi oleh pihak manapun, baik itu secara politik praktis dan lain-lain. Kemudian komunikatif tadi disampaikan juga dari Ibu Rosadi berkaitan dengan mohon untuk penjelasannya realisasi kerja selama Karang Taruna sebelumnya. Tadi Pak Muhammad Bayaki menyampaikan bahwa reshuffle itu menjadi hak kecamatan. Kalau itu untuk berganti dan secara keseluruhan, kalau reshuffle itu boleh dari kita. Mungkin itu saja, selanjutnya saya serahkan ke Terima kasih disampaikan. Kalau menyimak tadi pendapat teman-teman saya dari Mas Eli, kemudian Mas Iqbal, kemudian dari Mas Muhammad, intinya satu, bahwasanya saya jadi ketua Karang Taruna itu setiap periode
yang mana SK-nya itu hampir nama-namanya itu dari dulu mewakili semua yang ada di Perdukuhan Desa Cilibur. Tetapi kembalinya satu hal, keaktifan dan keobrol waktu itulah yang ada kalanya sulit. Itu yang paling utama seperti itu. Dan mohon maaf karena kembalinya satu, nilai rasa apanya yang disampaikan oleh Pak Oji, istilahnya tanpa pamrihnya itu boleh dikatakan masih tanda tanya. Mohon maaf, ini ada juga yang saya kasih undangan di daerah Kemambang. Mas Wasis, betul nggak besok ada undangan Karang Taruna? Iya betul. Ada amplopnya enggak? Ada nih di WA saya. Yang dipertanyakan itu amplopnya berapa nominalnya itu? Bagaimana mau bisa maju kalau mental-mental seperti itu saya rekrut kembali di Karang Taruna? Iya kan? Ini mohon maaf saja, masih ada mental-mental seperti itu. Padahal tadi satu, Karang Taruna itu sifatnya wadah sosial. Dan tadi disampaikan oleh Mas Eli betul, ya kan? Cuma ranahnya juga kan ada batasnya Karang Taruna itu. Di sini ada peran BPD selaku pengontrol, pengawas, ya kan? Kita fungsikan dulu BPD seperti apa. Kalau mau menjadi lembaganya di desa seperti BPD LPM tidak berjalan, apa boleh buat? Walaupun kita nanti harus menerjang aturan-aturan yang ada. Tapi selagi mereka masih bisa menjalankan peran dan fungsinya, ya kita mendampingi, gitu. Kita mengingatkan. Ya, jadi ada ranah-ranah yang harus kita jalani. Jadi tidak serta-merta, mohon maaf, ya kalau sifatnya mahasiswa kan segala sesuatunya sifatnya masih kritis, segala sesuatunya sifat individualismenya, personalnya masih tinggi. Ya tadi galak-galaknya itu seperti itu. Tapi kita di desa tidak bisa seperti itu. Mohon maaf, perangkat desa yang ada, saya tahu sendiri. Mereka itu dulu yang mau jadi perangkat desa itu lillahi ta'ala. Dulu nggak ada yang mau jadi perangkat desa. Karena apa? Tidak ada gaji. Tidak ada gaji di perangkat desa itu. Ya. Sehingga saya paham betul tak kala desa belum mendapatkan dana bantuan apa-apa. Ya, itu rata-rata nggak ada yang mau jadi perangkat desa. Karena apa? Mereka berpikir nanti masa depan saya bagaimana, kan? Tapi sekarang pemerintah menggelontorkan peraturan-peraturan sebagainya. Nah itu baru bukan artinya kita sekarang istilahnya lagi mendiskriminakan yang pejabat yang bukan. Tapi kembalinya satu, ya kan? Karang Taruna itu adalah wadah yang tanpa pamrih dalam artian tadi, ya kan? Kita perlu, nggak apa-apa kita kalau saya bilang, pokoknya saya masuk anggota Karang Taruna, boleh nggak saya ikut dengan kegiatan yang lain yang sifatnya positif selagi bisa untuk mengembangkan Karang Taruna? Kenapa nggak boleh? Silakan saja. Yang penting tahu aturan. Cuma di kita kadang-kadang tidak bisa seperti itu, tidak bisa membedakan. Mohon maaf, umpamanya kan tadi sampaikan betul. Saya ketua LMDH, kemudian saya ketua Karang Taruna. Tapi ranahnya ketua LMDH, saya tidak pernah membawa-bawa dalam Karang Taruna. Bahkan saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya, ada lahan-lahan potensial yang selama ini terbengkalai. Nah, kenapa kita tidak berkolaborasi dengan Karang Taruna, dengan Kapokan, dengan BUMDes? Ayo sama-sama. Seperti itu. Jadi kembalinya betul, Karang Taruna dibutuhkan semangat kritis. Tapi kembali kita melihat koridornya seperti apa. Siapa yang berperan? Ya. Tadi di sini ada peran BPD. Munculkan dulu peran BPD, munculkan dulu peran LPM. Kalau mereka tidak bisa berjalan secara maksimal, baru kita undang dulu. Ya. Atau kita menyampaikan dari hati ke hati secara baik seperti apa, gitu kan? Tapi umumnya mohon maaf, saya ada kalanya juga sering menyampaikan kata-kata kasar, personal kepada individu tertentu. Karena apa? Karena yang diberi masukan, yang diberikan oleh semacam pemikiran itu ada kalanya tidak terima, tapi masih kita sifatnya dengan alur jalannya baik, kan? Itu seperti itu. Jadi kembalinya teman-teman juga perlu mempelajari kembali tentang tugas peran fungsi utama daripada Karang Taruna.
tugasnya apa? Mari kita belajar bersama-sama Karang Taruna itu apa. Dan saya harapkan masuk dulu di Karang Taruna. Tapi kalau rekan-rekan semuanya belum masuk, sudah mempunyai pemikiran yang ke depan bagus, tetapi tidak masuk, ya percuma. Yang kami harapkan teman-teman yang hadir di sini sebanyak 60 orang, kita tawarkan lewat ini, lewat form, silakan dicoba dulu. Nanti kalau tidak cocok, ya silakan dulu, nggak apa-apa. Ya, karena kalau sifatnya terbuka, ya. Kami sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran dari Mas. Kalau nanti ke depan Karang Taruna kegiatannya seperti apa, ayo kita musyawarahkan. Nggak bisa pribadi saya menyampaikan nanti program tahun 2021 seperti apa A, B, D. Nggak bisa, harus musyawarah. Nanti kalau ini sudah fit, kumpul semuanya, kita undang kembali. Teman-teman semuanya. Silakan nanti dimunculkan ya idenya. Mau sampai jam berapa, silakan. Tugas utamanya tadi satu, kita hanya sebagai wadah sosial. Itu peran utamanya seperti itu, sebagai wadah sosial. Jadi kita tidak bisa menghakimi, ya, kita tidak bisa menghakimi, menjustice itu nggak bisa. Tadi betul, check and balance. Hanya sebagai penyeimbang. Kalau bisa sebagai mediasi apa? Misal umpamanya di sini ada konflik. Ayo kita undang duduk bareng bersama-sama difasilitasi oleh Karang Taruna, seperti itu. Mari saya sering konflik dengan Mas Fahim masalah Gedesdi, bolak-balik ribut dengan Mas Fahim, saya sendiri, saya ada masalah apa? Tapi saya kemudian undang mereka yang konfliknya siapa, saya undang, saya duduk bareng, sampaikan keluarnya apa? Katanya masalah air seperti ini, nanti sawahnya seperti ini. Kita duduk bareng selesaikan bersama dengan siapa? Dengan BUMDes, karena Pak BUMDes ini yang lagi mengerjakan proyek, kemudian ketemulah solusi seperti itu. Jadi masukan-masukan dari tadi tiga teman kita bisa mengakomodir. Nanti kalau teman-teman semuanya sudah betul-betul mantap masuk di Karang Taruna. Tapi kalau masih ragu-ragu, kita juga mohon maaf nggak bisa mengakomodir pendapat teman-teman. Karena pendapatnya dengan kami legal seperti itu, nggak resmi. Resminya apa? Di sini kan wadah. Yang namanya wadah itu mengakomodir, mewadahi lah pemikiran yang bermacam-macam itu seperti apa. Ditemukan satu pemikiran yang harus kita nanti sampaikan kepada pemerintah desa. Itu seperti itu. Jadi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, mungkin nanti lebih lanjut ya kita benahi dulu ya tentang Karang Tarunanya itu seperti apa. Kemudian tadi Mas Muhammad juga menyampaikan, saya juga kemarin diundang di kecamatan, saya sudah menyampaikan dengan ketua umumnya Pak Lukman, kemudian dengan perwakilannya dari Brebes, saya sudah sampaikan bahwa jabatan saya di desa itu sangat banyak sekali. Kalau bisa nanti ditinjau ulang kembali, dan saya pun akhirnya mereka pun menjawab, Mas tolong kalau bisa dibenahi dulu. Nanti kalau memang jenengan sudah tidak rasa coba di Karang Taruna silakan, tapi saya minta bantuannya dibenahi dulu. Dibenahi berarti ditatakan dulu. Nanti kalau sudah ditatakan silakanlah. Saya pun ibaratnya di sini kembalinya sangat mengharapkan muncul generasi muda yang mempunyai pemikiran inovasi yang luas kaitannya dengan desa. Itu mungkin dari saya, langsung saja tadi saya menjawab dari Mas Imron, Mas Eli, kemudian Mas Muhammad. Kepada yang lain silakan untuk bisa memberikan pemikirannya. Tapi intinya sekali lagi saya menanyakan secara umum, kira-kira siap untuk mengisi ini enggak? Mohon maaf, saya tanya secara umum aja. Siap enggak mengisi ini? Siap. Siap enggak? Siap. Betul siap? Siap. Ya, kalau siap silakan diisi. Kalau memang merasa peduli dengan desa. Tapi kalau tidak, kita pun tidak memaksakan. Daripada kalau dipaksakan masuk di wadah Karang Taruna, nanti malah timbul penyakit, ya kan? Lebih baik masuk saja. Nanti dari masuk itu kita bisa musyawarah bersama-sama. Kalau perlu kita adu debat seperti apa, silakan, nggak apa-apa. Tapi kan sudah ada wadahnya. Tapi kalau namanya sudah tidak masuk,
komentarnya di luar percuma, gak ada artinya, ya kan? Gak bisa kita akomodir, itu seperti itu. Ya itu dulu dari saya. Mungkin yang lain ada lagi, monggo. Yang perempuan kami harapkan, karena perempuan ada kalanya mau menyampaikan sesuatu penuh perasaan, itu seperti itu. Monggo silakan yang perempuan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan akan diinginkan. Ada, silakan. Monggo yang mewakili dari perempuan saudara. Ya, mungkin kita prioritaskan yang ada terlebih dahulu. Mungkin dengan kehadiran kawan-kawan di sini itu sudah menunjukkan bagian dari komitmen kawan-kawan untuk masuk di sini, gitu kawan-kawan ya. Nah, untuk poin selanjutnya yang di luar, tapi dengan alasan yang yang luar biasa, misalkan itu mungkin nanti itu bisa disampaikan. Tapi kalau misalkan dia sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa, tapi alasannya benar-benar sudah berjalan dan lain-lain gitu kan, mungkin nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah, untuk tahapan ini di forum ini kita masih dalam tahapan pengrekrutan dulu gitu kawan-kawan. Nah, untuk pembahasan program dan stepnya seperti apa nanti ada momen kita nunggu lagi gitu kawan-kawan. Nah, jadi ketika nanti pulang dari sini gitu kawan-kawan, kalau misalkan pulang dari sini mungkin hanya sebatas penyampaian ataupun sekilas tentang Karang Taruna yang tadi disampaikan, sudah berfungsinya sedikit, hanya sebatas sampai pengrekrutan, dan nanti selanjutnya kita bahas program-program yang akan kita lakukan, entah itu bikin kompetisi bola, kompetisi futsal yang sudah ada, ataupun lomba seni lah, itu segala macam. Pokoknya intinya kita bergerak di bidang sosial, walaupun ada beberapa hal yang harus kita awasi bersama, tapi tidak mengesampingkan tugas fungsi kita sebagai pergerakan yang ada di bidang sosial, karena peraturan kita ataupun badan hukum dari kita itu di bawah Kementerian Sosial gitu kawan-kawan. Jadi mengerti kawan-kawan ya? Ada lagi yang mau disampaikan atau memang ya tadi kan disampaikan oleh Pak Sari, kita juga nanti perlu rapat kembali karena kan program yang dirancang kita belum punya program. Teman-teman dari masing-masing pendukung kan punya program. Nah nanti kita musyawarahkan, dan setelah itu kita nanti programnya kita bukukan, kita laporkan kepada pemerintah desa. Misalnya di Aceh punya program apa, di Luhung apa, kemudian Kemambang apa, Ubang dan sebagainya. Dan nanti kita kumpul kembali. Dan penyampaian program-programnya silakan nanti disampaikan. Dan nanti kita melihat skala prioritas yang paling utama itu apa programnya. Misalnya tadi, ya, walaupun sekarang nggak boleh, Mas Rahman tadi mau adakan kegiatan perlombaan, ya resikonya kita nanti ketemunya dengan, ya, misal itu yang misal program tahun depan, makanya kan ada kegiatan bakti sosial, ya misalnya donor darah, atau makanya 2 bulan sekali, atau apa dan sebagainya, kan. Kemudian nanti dalam acara kegiatan 17 Agustus itu juga nanti kita perlu programkan. Itu program itu ya dari kita semuanya. Jadi nanti harapan kami adalah bulan Desember kita sudah menyusun program. Jadi kalau teman-teman diundang kembali, mohon nanti untuk bisa hadir. Masalah tempat ya nanti kita sesuaikan lah. Makanya kalau di sini tempatnya terlalu jenuh, kita punya potensi alam yang cukup indah di Candi juga bisa, makanya kan, atau di Gerdesti atau di lapangan futsal itu bisa seperti itu. Nanti kita masukkan juga. Kalau teman-teman sudah isi ini, tolong WA-nya ditulis nomor HP-nya, nanti langsung kita masukkan grup seperti itu. Mungkin seperti itu dulu pertemuan pada kesempatan hari ini. Ada tambahan dari BPD? Cukup Pak Sari? Maaf ada sedikit
saya dapat informasi untuk yang menerima undangan, ternyata sudah tanya amplop. Bagaimana jadi pemuda harapan bangsa? Jadi harapan untuk membantu desa saja sudah tanya amplop. Ya mohon maaf, mau maju seperti apa kalau amplop yang ditanyakan duluan? Dulu saya masuk desa itu tahun 96, zamannya Pak Muslim. Saya sudah punya anak istri, tidak dikasih honor. Yang murah itu yang kadang itu Pak Daer almarhum, yang kadang 3 bulan 4 bulan kasih saya 30.000. Itu sampai dari itu 96 sampai akhirnya saya dapat honor itu 2004. Pertama 600. Itu dulu. Memang dulu jarang-jarang orang yang mau masuk perangkat desa karena itu waktu itu saya dituntut oleh Pak Muslim almarhum waktu mau nikahan, gara-gara minta persyaratan tidak boleh kalau tidak mau masuk desa. Pertama saya jadi hansip, tidak boleh sama sekali, tidak mau tanda tangan, kamu harus masuk desa. Setelah saya ke rumah Pak Gabi ngukur pakaian hansip, baru saya dikasih surat untuk persyaratan nikah waktu itu. Jadi dari 96 sampai 2004 saya paling 1 bulan tidak kurang dari 25.000. Kadang-kadang itu yang sering ngasih Pak daerah almarhum waktu itu, karena dia kalau mesra. Alhamdulillah saya jalani dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya honor tetap. Jadi mohon kepada pemuda-pemudi, ya kita jangan dulu berpikir yang itulah, kita berdoa dulu. Dan terkait dengan partisipasi atau terkait dengan dana untuk kegiatan ini, desa sangat terbuka. Yang penting RAB itu masuk. Tapi untuk tahun-tahun yang dulu, mohon maaf Pak Wasis, kayaknya RAB kurang jelas. Jadi kadang dari ketua mau berangkat pelatihan itu ya saya hanya menganggarkan, tapi masuknya kemana saya harus merekayasa karena anggaran pastinya dari ini nggak ada. Jadi mohon maaf untuk tahun ini, mohon RAB selengkap-lengkapnya. Desa siap untuk membantu dan membuktikan apa saja kebutuhan dari panjenengan semua. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu segala tadi yang disampaikan oleh Bapak Carik kita. Jadi jangan kemudian kita berpikir apapun itu untuk perjuangan kita, perjuangan beliau-beliau yang sudah mendahului kita, atau perjuangan beliau yang sekarang sudah mempunyai penghasilan tetap pun sangat luar biasa begitu kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang masih siap dan komitmen bersama untuk memajukan desa Cilibur, nanti surat pernyataan sanggupannya bisa dikumpulkan di depan saat keluar gitu. Ya, ketika keluar nanti sambil dikumpulkan ke kawan Ihsan atau Mas Ihsan. Nah, untuk selanjutnya saya sampaikan sekali lagi, untuk hari ini mungkin pertemuan hanya sebatas pemrekrutan, dan yang selanjutnya nanti akan kita bahas bersama berkaitan dengan program-program kerja sekaligus
rancangan anggaran biaya, karena memang sudah dianggarkan dari pemerintah desa pun sudah membuka lebar bahwa lembaga Karang Taruna ini adalah lembaga Karang Taruna yang berplat merah yang sudah dianggarkan nantinya kalau misalkan KHB-nya keluar gitu kawan-kawan. Oke, terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah hadir. Maaf yang sebesar-besarnya dari tempat suguhan yang kurang berkenan di hati, tutur kata yang kurang berkenan di hati. Jadi saya mohon maaf yang tidak bertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan ingatlah acara pada pagi ini. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita hasilkan akan berjalan sesuai harapan. Terakhir ikut penutup atau doa, untuk doa dipimpin oleh Ustaz Al-Qasim. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا الشفيع مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا لله حمدا لله مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بسلطان. اللهم انا نستغفرك ونستهديك اجلنا وعبدنا وانفسنا واموالنا واهلنا وعولاتنا وبلدنا وكل شيء قيدا. اللهم انا نسالك عنا نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا منك اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتولة قبل الموت وبركة عندنا ومغفرة بعد الموت. اللهم استرنا بسترك الجامع يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Demikian